fitrahnya makhluk bernyawa adalah menghendaki atau menginginkan adanya keturunan. Fitrah salimah. Dia pun tidak pernah sekolah. Fitrahnya, biarpun dia adalah binatang. Jadi kerinduan untuk baqaul jinis, kesinambungan keturunan itu adalah ada pada binatang sekalipun. Binatang lihat. Dan binatang lebih santun dari manusia. Dari sisi urusan syahwat, dia urusan binatang dalam urusan itu bukan mengejar urusan syahwat. Sehingga binatang itu ada sebagian binatang itu kalau sudah betinanya itu adalah hamil, maka pejantannya sudah jarang deket-deket. Makanya kalau ada orang mengatakan nafsu binatang, ya, binatang lebih santun manusia. Binatang lebih santun. Cuman maksudnya apa? Nafsu binatang adalah melakukan hubungan tanpa ada ikatan, itulah kayak binatang. Jadi boleh-boleh sajalah. Tapi binatang sendiri pun ada kerinduan, ada keinginan untuk punya keturunan. Sampai ya keturunan terus manusia apalagi. Semua manusia yang masih sehat fitrahnya, dia akan merindukan keturunan. Maka jika ada sekelompok yang disebutkan, dia adalah hamba-hamba yang perlu didoakan banyak dan perlu diingatkan. Dan perlu dikasihani, karena apa? Fitrahnya yang rusak. Sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak, dia banyak membuat alasan. Yang sebetulnya alasannya juga dia sendiri tidak bisa menerima. Alasan yang dibuat-buat, dia alasan macam-macam. Kalau saya tidak mau punya anak karena takut nanti saya melakukan sesuatu yang melukai atau menyakitkan anak saya. Kenapa kok jauh-jauh? Mestinya Anda sudah jauh. Saya tidak akan mau menikah karena dalam pernikahan takut saya menyakiti istri saya atau suami saya. Mungkin setelah itu, sudah saya mau nikah, saya tidak mau urusan. Mestinya Anda mengatakan, saya tidak mau urusan deh dengan lawan jenis, takut nanti menyakiti. Paling lupa, sudahlah saya tidak mau berkumpul dengan manusia, saya hidup di hutan sana, biar saya tidak menyakiti manusia. Lah kok alasannya atau alasannya adalah alasan yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menghindar dari manusia karena kita takut menyakiti manusia. Tapi hendaknya kita berurusan dengan manusia, berusaha untuk memberikan manfaat. Nah itulah baru jihad. Ya berusaha untuk tidak menyakiti. Jangan kita takut menyakiti. Karena yang akan menyakiti hanya orang yang tidak punya perasaan. Sehingga mungkin seorang yang kuat dalam keyakinannya. Apakah kamu takut menyakiti orang? Tidak. Kenapa? Saya tidak pernah ingin menyakiti seseorang. Begitu seharusnya. Saya tidak pernah ingin menyakiti. Lah kok kamu menyakiti? Pasti itu khilaf saya. Makanya orang itu istimewa. Kalau melakukan kesalahan tetap insaf. Tapi saya akan urusan dengan orang. Kenapa? Takut menyakiti orang? Tidak. Saya ingin bermanfaat orang. Apakah kamu takut menyakiti seseorang? Enggak pernah terlintas kalimat itu. Aku tidak pernah terlintas di benakku. Aku takut menyakiti seseorang. Kenapa? Karena aku tidak pernah ingin menyakiti seseorang. Berarti normal. Dia benar dia. Yang berprasangka bisa jadi karena dia memang punya keinginan melakukan tersebut. Jadi yang jelas orang semacam itu adalah fitrahnya itu tidak normal. Maka karena tidak normal perlu kita kasih sayangi, kita doakan. Semoga diberi kesembuhan dan tidak perlu mengajak orang lain. Yang lain jangan mau diajak karena itu akan tidak sesuai dengan fitrahnya. Semua wanita lihat, wanita laki-laki pengen punya keturunan semuanya. Biarpun tahu melahirkan adalah sakit, terus ada fitrah. Baik, kemudian rasa takutnya untuk menyakiti anak itu sebetulnya dijadikan sebagai motivasi positif. Kalau begitu saya akan punya anak dan saya tidak akan menyakiti anak saya.
Dan makna tidak menyakiti diperluas, bukan tidak menyakiti di dunia saja. Saya punya iman tidak akan menyakiti di akhirat. Jadi menikahlah Anda, jangan takut dolim kepada istri. Karena apa? Anda orang benar, tidak pernah bercita-cita untuk mendolimi. Lalu bagaimana kalau ternyata saya dolim? Berhentilah dari kedoliman. Karena Anda memang seharusnya tidak mendolimi. Punya anak? Iya, harus punya anak. Lalu bagaimana? Jangan sakiti anakmu. Kalau saya menyakiti, ya karena kamu tidak pernah cita-cita menyakiti, maka berhenti, tobat, nyesal. Jadi itu adalah sekelompok yang perlu dinasihati dan perlu diingatkan. Saudaraku yang mungkin ikut rombongan-rombongan semacam itu, kembalilah kepada fitrah yang sehat. Anda itu sakit. Anda sakit. Seolah-olah ini sebuah kemuliaan agar tidak menyakiti anak, lalu saya tidak punya anak dan sebagainya. Tapi fitrah Anda bertentangan. Bahkan mungkin hati kecil Anda pun nggak mau begitu. Hanya karena sudah ikut kelompok, nggak perlu kita punya anak, kita grup nggak punya anak dan sebagainya. Atau Anda ini terbawa oleh orang yang memang sudah divonis dokter nggak punya anak, lalu dia mau grup orang nggak punya anak. Berarti ini yang orang terjerumus sudah nggak punya anak, dia ngajari orang lain agar tidak punya anak. Yang bisa punya anak ke bawah, sementara orang tidak punya anak pun bisa masuk surga kok, jangan putus asa. Artinya begini, mungkin dia adalah orang tidak punya anak, divonis nggak punya anak. Lalu apa? Dia ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya seperti dia. Loh, itu berarti kan menjerumuskan. Kalau Anda tidak punya anak, maka ketahuilah, tidak semua itu. Orang sukses di akhirat tidak harus dengan anak. Orang besar Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tapi sukses di akhirat. Jadi yang jelas, yang seperti itu adalah fitrahnya yang rusak, perlu dibenahi. Maka kami ingatkan kepada saudara-saudara yang ikut kelompok-kelompok semacam itu, yuk kembali kepada Allah. Fitrah, ada syahwat, senang laki perempuan, ada kerinduan punya anak dan seterusnya. Maka harapan itu kan penting, Roja. Harapan kita bisa melihat anak nanti, anak berbakti, anak ini kan indah. Ini harapan, kembalilah normal. Jangan ikut-ikutan. Anda jangan suka ikut-ikutan yang demikian itu. Khawatir Anda terpengaruh juga. Karena kadang-kadang membawa hujah seolah benar. Tidak berbuat dolim. Itu kalimat seolah benar. Akan tetapi bagi orang yang tidak pernah bercita-cita berbuat dolim, nggak akan kebayang mau berbuat dolim. Mustahil seorang ibu hari ini, mungkin ada ibu yang punya. Apakah ada di antara kalian, wahai bapak yang ibu yang baru menikah, kemudian Anda bercita-cita, nanti kalau saya punya anak akan saya siksa sabar. Nggak ada. Akan saya sentil sabar. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya nggak ada itu. Mana ada orang mau punya anak menyakiti semua? Nggak ada. Karena nggak pernah bercita-cita menyakiti. Nggak pernah bercita-cita menzalimi. Nggak ada bercita-cita. Cuman karena kita punya hawa nafsu, akhirnya masuk zalim. Karena kita tidak pernah bercita-cita menzalimi, maka kita tarik diri minta maaf. Selesai. Jadi itu perlu didoakan, dan itu adalah tidak dibenarkan. Yang demikian itu bertentangan dengan sunnah baginda Nabi SAW, fitrah yang Allah berlakukan kepada hambanya. Ayo, yang kena yang demikian itu jangan dicaci, akan tapi perlu ditarik dengan halus. Karena bisa saja itu menjadi kelompok. Sehingga orang bangga dengan tidak punya anak, padahal hatinya menjerit ingin punya anak. Karena nggak bisa dibohongi, fitrah itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau orang namanya fitrahnya sakit, seperti laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Urusan syahwatnya. Tapi ternyata dalam fitrahnya pengen punya anak, lalu bagaimana beli anak dan sebagainya. Kan loh, unik. Dia laki-laki menikah dengan laki-laki, nggak mungkin punya anak. Perempuan menikah dengan perempuan, akan tapi pengen punya anak, beli sperma. Kan aneh sebetulnya. Karena ini memang fitrahnya rusak, maka semua yang dilakukan juga serba aneh. Maka mereka itu adalah orang-orang yang perlu didoai, dikasih sayangi, ditarik dengan halus agar kembali kepada fitrahnya, dikembalikan fitrahnya. Bukan dicaci di Allah sehingga menjadi semakin terkucil, sehingga mereka memperkuat di kelompoknya mereka sendiri sehingga tidak mau berbaur dengan orang normal, maka semakin tersesatlah mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka itu. Kita tidak ingin mereka terus seperti itu. Fitrahnya sendiri, dia bergolak di dalam dirinya. Dia bergolak di dalam dirinya itu. Jadi yang pro, inilah yang perlu kita doakan. Adapun yang kontra, tentunya dari sisi yang kami sebutkan tadi. Karena fitrahnya manusia merindukan untuk punya anak. Dan kami sampaikan bagi Anda yang tidak punya anak, ketahuilah untuk masuk surga tidak harus dengan anak. Anda tidak usah berkecil hati. Jangan sampai gara-gara kita ngomong begini, lo kecut, saya tidak punya anak. Anda tidak punya anak. Banyak orang tidak punya anak tapi jadi ahli surga. Mulia. Banyak contoh-contoh orang yang tidak punya anak. Dan yang punya anak banyak juga menjadi ahli surga. Yang enggak benar adalah
punya anak, punya anak,